Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang kami hormati, Kak Owi, panggilnya Kak ya, maaf, Kak Owi, Ketua DPP, kemudian Pak Sulis, Pak Yeni, Kakak, sebagai moderator. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini berbagi tentang proses pengajuan STR di PTLQ ya. Mungkin materinya sudah sering, tapi nanti saya hanya lebih stressing di lapangan terkait dengan kesulitan saya. Ya. Ini kelewatannya. Kesulitan saya. Dalam memvalidasi seperti Pak sudah sampaikan, bikin saya marah-marah. Ini salah satu tim kita, ini yang di CPD ya. Itu yang CPD karena memang alhamdulillah selama ini juga dibantu sama mereka terkait kalau ada masalah-masalah terkait dengan STR. Dan Pak Telki kemudian salah satu yang sudah terintegrasi CPD-nya ke STR. Walaupun belum full ya, integrasi. Karena masih ada rekom cabang yang masuk, bisa masuk ke sistem STR tapi rekomnya salah. Ini mumpung ada ketua DPC dan digabung sini, jadi besok kalau misalkan ada anggota minta rekom, tanya rekomnya rekom apa. Jadi kalau untuk rekom buat SIP, iya betul, ya pakai rekom cabang. Tapi kalau rekom untuk STR, silakan masuk ke Speed Online, Speedy atau sekarang sudah terintegrasi ke Simpa ya, silakan masuk itu sama aja, bisa akses ke dalam, nanti bisa didapatkan rekomnya yang sudah link. Nah, kata kuncinya nanti di perpanjangan nanti saya sampaikan, teman-teman wajib masuk ke Speedy dulu, jangan ke situsnya KTKI dulu, karena nanti biasanya ada kesulitan buat yang sudah integrasi, yang perpanjangan, kalau misalkan ke web KTKI dulu. Sementara sekarang nggak bisa di-download tuh yang dari CPD-nya kalau sudah link. Jadi nanti akan link, tanya ke CPD dulu, penuhin, baru ke webnya KTKI. Nanti akan saya skip aja beberapa, ini udah lewat aja. Mungkin di sini mohon izin teman-teman ketika masuk sini yang sering salah adalah email. Tadi udah sampaikan mungkin ya. Di email itu dulu trennya adalah bukan .com ya, .cim. Sekarang belakangnya adalah misalkan Gmail, G-nya hilang. Makanya wajar ketika masuk lagi, kemudian bikin emailnya udah benar dimasukin, tapi jawabannya adalah dari sistem nomor nick-nya sudah kepake, ya pasti. Ternyata saya dicek, ternyata email yang masuk sebelumnya adalah salah. Jadi please teman-teman sebelum di submit pastikan bahwa emailnya benar ya. Barusan juga dari saya ke saya ini ada yang chat nih, katanya belum dapat balasan udah lama. Saya chat di sini nama ini nggak ada, nama yang ngechat ke saya itu. Ya. Ini ya sekali lagi ini kemudian email pastikan benar. Nah, yang biasanya kemarin contoh udah masuk belum dapat pin udah lama, ternyata saya udah cek pinnya yang salah, ya kan email yang salah. Ini kita lewat aja. Ini tinggal ikutin. Nah, sama ya nanti kemudian kemarin itu terakhir banyak adalah yang masuk diperpanjang seperti Pak Sulis sampaikan adalah data misalkan tidak ditemukan. Biasanya memang boleh teman-teman boleh lewat validator wilayah untuk menanyakan dan sudah jalan selama ini. Nah, kalau yang dulu ya banyak tuh. Kalau yang dulu itu banyak yang di STR, nomor STR-nya beda dengan yang dipegang teman-teman, dengan yang ada di data di sini. Nah, yang sekarang tuh rata-rata udah sama, cuma teman-teman kadang-kadang kurang perhatian aja. Dan kita infokan bahwa tolong pada saat mengikutin STR-nya, datanya harus persis sama, tidak boleh beda. Yang seperti Pak Sus sampaikan tadi. Oke, nah ini sekali lagi please tolong dibaca ya, tolong dibaca. Seringkali teman-teman ini main checklist aja, main yes di sini, centang, lanjut, tapi banyak macam-macam. Contoh yang paling sederhana pas foto, latar belakang merah posisi tegak.
pasti latar belakangnya walaupun jarang, ada yang biru, ada yang kuning. Kemudian posisi tegak bukan samping ya. Mohon maaf, beberapa institusi itu fotonya pakai gaya-gaya samping gitu. Berapa kali saya suruh balikin, tolong tegak, sini baca jelas-jelasnya. Jadi jangan main centang aja, tuh dibaca. Kemudian yang lain-lainnya masalah biasanya, nah sebelum masuk, ini kan sebelum masuk pastikan Serkom, kemudian sekarang surat sehat udah mulai standar, udah mulai jarang bermasalah. Sumpah masih ya, sumpah terutama lulusan lama. Kemudian patuh etik beberapa wilayah sudah oke banget, sudah dengan instruksi standarnya berkom, tapi beberapa wilayah juga masih belum standar. Jadi bolak-balik hanya perbaikan di etik. Tapi biasanya komen dari saya, tolong merapat ke pengurus. Tujuannya apa? Biar anggota itu semua terdata di pengurus. Yang lain-lainnya sudah diperbaiki. Ya, sekali lagi infokan untuk yang pengusul baru D3. Saat ini D3 dilakukan. Untuk UPOM-nya pokoknya lulusan 2018 saja, wajib UPOM. Ya. Kemudian untuk D4 kita belum melakukan karena baru sekali running, ternyata sekarang kebentur COVID. Jadi makanya untuk D4 nanti di belakang akan saya jelaskan lagi. Saya belum dipulangkan sampai ke uji komnya. Jadi nggak diwajibkan, yang diwajibkan D3. Lewat ini contoh kalau misalkan sudah terintegrasi. Jadi pada saat perpanjangan teman-teman nanti ketahuan di sayanya sudah seperti ini. Jadi saya tidak perlu dokumen lagi, tidak perlu dokumennya rekom. Dan otomatis nomor rekomnya juga sudah pasti benar biasanya. Nah, semenjak saya jadi validator, memang mohon izin Pak Sulis, saya baru nemuin satu memang. Kalau ada satu yang pemalsuan. Kebetulan karena saya yang mengeluarkan rekom, jadi saya hafal nomor yang udah keluar. Nah itu rekomnya belangko yang lainnya persis banget, gitu. Cuma yang beda saya hafal di nomor. Nah, nomor sama susunan nomor. Ketahuan ternyata itu palsu. Ya. Jadi kalau sudah terintegrasi nanti akan mengurangi pemalsuan tadi. Kalau terintegrasi karena sudah link. Jadi kalau dia memang belum maka tidak akan bisa masuk. Ini lewat aja. Ini di awal ini mohon jangan salah pilih teman-teman, ikutin lulusannya. Ini kalau yang sudah 2013 ke atas itu udah link ke Dikti. Ya, kalau yang sebelum 2013 ke bawah itu biasanya belum link. Oke, ini dalam telusur perguruan tingginya saja. Kemudian kita lewat aja. Ya, ini mau dipastikan. Nah, belakangan banyak yang komplain ke saya susah ngupload. Mohon pastikan tadi di depan ukurannya sudah dipastikan benar ya. Nah, biasanya kalau yang sudah biasa ngajarin tahu ukuran berapa yang bisa masuk sini. Nah, ini yang berbintang-bintang wajib diupload datanya. Selanjutnya tadi udah sampaikan ya. Ini kalau untuk sumpah, alhamdulillah karena sudah dari daerah sudah terstandar rata-rata, lebih bagus. Cuma etik aja, etik yang masih. Nah ini contoh yang sekarang karena per akhir tahun ya kita sudah menyepakati bahwa wajib berkompetensi. Jadi artinya bahwa anggota biar merapat ke DPC untuk diberikan kartu etik. Nah selanjutnya terutama untuk lulusan baru itu juga sudah ada kebijakan, silakan di wilayah masing-masing untuk mengatur terkait dengan limit pembiayaannya, ya, iuran dan seterusnya. Yang lulusan baru, untuk yang lulusan lama yang baru bikin biasanya ya dia nggak terlalu memberatkan lah, karena memang juga dia butuh surat, terus keanggotaan juga memang harus dibayar. Kemudian ini untuk teman-teman yang sekarang ini yang paling masif adalah ajuan baru di Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Jawa Timur yang sudah bersosialisasikan dengan baik tentang SR ini, karena sejak Jawa Timur melarang yang lokal maka banyak yang ke KI ya. Namun kalau ada Mas Kus atau Mas Adi di sini, nah,
mulai semenjak COVID kalau nggak salah. Ini banyak pengajuan dari Jawa Timur yang notabene lulusan lama tapi datanya berantakan. Mohon sekali lagi dibantu terutama jadi judulnya apa, yang diupload apa gitu. Jadi hampir kalau istilahnya bilang tuh, ya ampun ini 60-70% udah salah apa yang diupload apa. Jadi mohon sekali lagi bantuannya, yang tetap jangan bosan-bosan untuk sosialisasikan. Nah, ini yang Jawa Timur sumpahnya kalau yang ini yang lama boleh seperti ini, saya bolehkan itu. Kalau yang lama, kalau memang kalau OP belum mengadakan lagi, tapi kalau misalkan OP sudah mengadakan boleh pakai yang baru, yang versi baru. Ya. Ini contoh yang tadi udah. Kemudian ini nggak masalah untuk alamat rumah, jarang yang bermasalah, tinggal teman-teman aja. Ini data ini juga sama. Paling di sini stressingnya di langkah 2 di profesi. Sekarang sudah mulai jarang yang salah. Dulu masih banyak yang salah. Artinya ketika beli profesi, kemudian kompetensinya salah pilih, maka nanti tidak lari ke saya. Ini khawatir juga ada yang chat barusan, khawatir dia pilih profesinya salah sehingga larinya ke validator lain, nggak lari ke saya. Jadi mohon hati-hati di kompetensi ini. Nah, buat teman-teman yang perpanjang, karena masih ada perpanjang sekolah menengah dan dibolehkan sampai Desember 2020 ini, mohon kompetensinya jangan pilih D3 karena kan teman-teman masih sekolah menengah. Jadi kalau perpanjangan yang asisten ya tetap pilihnya asisten. Itu beberapa yang sudah suruh perbaiki itu entah nggak ngerti atau bagaimana, padahal sudah jelaskan Mbak, kalau misalkan sekolah menengah maka pilih kompetensinya adalah yang asisten. Ya, jadi berulang-ulang masih aja bolak-balik salah. Nah, kita udah punya kesepakatan 3 kali salah, yang keempat itu kita tunda. Jadi kalau misalkan nanti ada status tunda, tolong sampaikan ke anggota, itu jangan lari ke helpdesk KTKI. Karena saya juga kalau misalkan tulis tunda, terpaksa saya tunda, silakan merapat ke pengurus. Nah, nanti pengurus akan berkoordinasi dengan saya, kira-kira penyebab tundanya apa. Sekali lagi jangan bilang ditunda, jelas alasannya. Padahal tunda itu status tunda kalau sudah 4 kali sudah kali perbaikan. Jadi 1, 2, 3 nggak diperbaiki, yang keempat baru kita tunda. Ya, seperti itu. Jadi sekarang merapatnya ke profesi, jangan nanya ke helpdesk KTKI. Banyak tuh yang kayak itu. Kemudian ya. Kemudian untuk nomor ijazah tadi sampaikan Pak Sulis memang beragam. Nah, akhirnya sekarang sudah mulai tanda kalau lulusan baru nggak ada masalah karena satu. Kalau dulu kan masih ada nomor seri kertas sama nomor ijazah. Nah, kalau yang dulu saya berlakukan nomor ijazah sesuai dengan namanya. Jadi ada di ujungnya ada tahunnya. Kalau yang terbaru karena sekarang satu. Ya. Mungkin yang agak ramai itu yang lulusan dari Unimus. Dari Unimus itu ada nomor fakultas, nomor universitas gitu ya, banyak banget. Nah, itu yang dipakai nomor seri, yang paling bawah ada nomor seri gitu ya, ada nomor seri tulisannya. Itu yang kita pakai. Ini sama, ini contoh misalkan kalau misalkan lulusan lama, jadi 089 sama 2011 itu contoh yang lulusan lama. Nanti samping memang ada nomor seri, itu nomor seri kertas ya, pakai nomborin aja biar sama. Jadi saya sampaikan tadi Unimus 2018 ke atas pakai nomor seri. Yang ada di ijazah kelihatan nomor seri tulisannya. Ya, saya sudah konfirmasi ke Unimusnya. Kemudian ini UPOM. Di UPOM untuk teman-teman lulusan lama tapi baru mengajukan di ajuan baru, ini nomor serkom diisi nomor ijazah yang tadi ya. Jadi nomor ijazah, nomor serkom sama. Gitu. Kemudian tanggal serkom sama tanggal ujikom itu saya menetapkan tadi pakai nomor tanggal ijazah aja, samakan. Jadi sama. Jadi kalau lulusan lama pengajuan baru itu menggunakan tanggal serkom dan tanggal uji komnya dibikin sesuai dengan tanggal ijazah. Jangan tanggal yudisium, karena kan ada beberapa yang tanggal yudisiumnya dicantumkan, ada juga enggak. Nah, ini mendingan sepakat aja. Saya sudah menyampaikan hanya tanggal yang tertera di ijazah saja, tanggal berapa itu samakan untuk serkom maupun untuk uji komnya. Tempat uji komnya, ya teman-teman pakai nama kampusnya. Jadi jangan nama kotanya aja, tapi nama kampusnya.
soalnya nanti ngikutin ke yang baru itu yang muncul nama kampus juga gitu ya. Jadi kalau yang baru untuk yang biasanya di banyak proyek teman-teman ya, yang terutama yang D4 ngisi di sini, dia ikut uji kom tapi entah nggak lulus atau bagaimana, jadi tetap data uji kom dia lampirkan benar, tapi begitu saya cek dokumen Serkomnya nggak ada. Masih tanda tanya ini lulus atau enggak. Hanya kalau memang berlepas lulus atau enggak untuk D4 yang nomor Serkom isi nomor ijazah, kemudian tanggal Serkom sama tanggal uji komnya sama, tanggal ijazah juga, tempat uji komnya nama kampusnya aja ya. Tapi kalau teman-teman yang misalkan menggunakan data uji kom yang saya udah lulus D3 D4 yang lulus, boleh sesuai dengan tadi nomor Serkom, sesuai dengan yang nomor Serkom yang sudah didapat, kemudian tempat tanggal Serkomnya ikutin tanggal berapa, uji komnya sesuai dengan yang tertera di Serkom, dan tempat uji komnya teman-teman di mana uji komnya gitu ya. Biasanya kan ada yang beda kampusnya di mana, kemudian uji komnya rumpang di universitas yang sudah punya CBT begitu ya. Kemudian ini juga dulu nomor Serkom seperti ini dibolehkan, sekarang udah nggak boleh, wajib yang ini yang diupload ya. Kadang-kadang udah diupload ada, tapi logo ini nggak ada, mas logo profesi nggak ada, tetap saya suruh ulang cari, harus pakai logo ya. Kemudian kampusnya belum bikin, balik ke kampus silakan. Ini dulu boleh, sekarang udah nggak boleh lagi ya, walaupun ini menyampaikan ini berarti kan dulu pas awal-awal pertama running 2018 saya membolehkan ketika dinyatakan kompeten, dan sekarang udah nggak boleh lagi, kita wajib nunggu sertifikat kompetensinya. Nah kemudian sudah selesai teman-teman, nanti kalau sukses, kalau yang versi yang sekarang kan nanti sebelum teman-teman submit ada blank STR yang nggak ada nomornya, itu mohon tidak untuk di download ya, hanya untuk dicek datanya benar atau enggak. Karena ada banyak yang masuk ke saya, aku nggak bisa di download, siapa yang suruh download gitu ya, suruh ngecek doang gitu ya. Terus emang kok nggak ada nomornya itu namanya belangko ya. Kemudian nanti kalau sudah oke, nanti masuk ke saya, lalu saya selalu nggak pakai lama. Nah bayar udah jelas di bawah, udah kata-katanya lakukan pembayaran bla 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 gitu ya. Masih banyak yang chat saya, bayar gimana Pak? Saya udah bayar kesana sini kok nggak bisa gitu ya. Banyak. Kadang-kadang mohon dibantu untuk para pengurus untuk bisa mengedukasi teman-teman di bawah, yang bisa langsung ke teller, kemudian langsung ATM, banking, banyak setelah bisa ya menggunakan kode billing ya. Yang paling mungkin paling gampang ke kantor pos saja kalau memang susah ya. Masih banyak soalnya yang diaplik ke saya bayarnya di mana. Nanti sudah pembayaran, tinggal nunggu ini ya, tinggal nunggu validasi selanjutnya. Sekarang sudah tadi dari proses yang tadi sudah jauh lebih cepat ya, karena menggunakan electronic signature gitu. Kemudian yang di sini nggak banyak masalah, insya Allah lewat aja. Perpanjangan, nah ini yang paling sering bermasalah perpanjangan di sini. Mohon hati-hati lagi sekali lagi. Dari kemarin masih ada aja yang ngirim ke saya, Pak ini data tidak ada gitu ya. Jadi nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir harus persis sama dengan yang di STR. Nah, jadi kalau memang tetap beberapa kali-kali tetap nama Anda tidak ada, boleh kasih ke saya biar dicek di sistem ada atau enggak ya. Atau barangkali berbeda nomornya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau yang sekarang pasti sesuai, sudah sama. Tinggal teman-teman yang sabar aja inputnya. Kemudian yang ini kalau yang baru kan sudah link ya, yang rekomnya, yang lain-lain sama. Kalau perhatikan pas foto surat keterangan sehat. Nah surat keterangan sehat, please teman-teman jangan yang ngasih yang expire ya. Kayak istilah setting orang coba-coba aja di-upload kali ya gitu ya. Kalau masuk ya syukur. Masuk sih masuk gitu ya. Tapi expire 2017 surat keterangan sehatnya, ada yang lain yang lebih lama gitu ya. Kebanyakan saya masih toleransi kadang-kadang 6 bulan, berarti aturannya 3 bulan. Saya lihat ada jualnya udah lama, tapi kok baru masuk ke sistem.
saya lihat memang di surat keterangan sehat nggak bulan Juli, dia baru masuk berarti. Oke, yang ini tidak ada masalah. Kemudian ini tinggal ngikutin aja sama ini, oke, nggak ada masalah. Nah ini teman-teman yang perpanjang kan sudah kerja, jadi kalau bisa datanya jangan dikosongan, jadi diisi lah unit kerjanya di mana gitu. Tidak mau makan waktu lama kok ya yang isi ini. Kemudian jadi disampaikan ini, pastikan kompetensi yang dipilih benar. Untuk yang sekolah menengah analis kesehatan yang masih perpanjang sampai Desember 2020, pastikan kompetensinya dan pilih asisten ya. Jangan semua berkas sudah benar tapi pilihin salah biasanya, tetap saya nggak mau upload. Kemudian ini is okay, ini karena udah link, kalau yang terbaru sudah link. Nah ini juga ketahuan kalau yang belum link biasanya ini salah, kelihatan nomor suratnya salah dan input. Ada juga yang diupload sebenar dari perusahaan tapi nomor yang ditulis salah ya. Kemudian selanjutnya ini contoh rekom kemarin, karena saya ini susunan ini tuh saya hafal banget dan saya ngeluarin jadi kalau ada pemalsuan kan kelihatan. Kalau yang lain ini bisa diikutin, dan alhamdulillah sampai tadi baru satu ya KTLG yang memasukkan rekom. Kalau yang lainnya bukan masukin, memang salah. Kalau yang kemarin itu mirip banget, ternyata nomor yang beda. Kemudian selanjutnya bisa oke, lewat aja. Ini panjangan oke. Tadi untuk yang perpanjangan ada macam-macam. Untuk di kita itu ada RPL, ada naik level, kemudian ada profesi. Nah kalau yang teman-teman yang masih banyak, teman-teman D3 perpanjangan, dia pikir naik level gitu. Jadi akhirnya milih naik level, semua datanya D3. Akhirnya saya terpaksa itu tolak, jadi suruh balik lagi karena perpanjangan biasa aja. Jadi kalau misalkan naik level itu kalau teman-teman sekolah dari D3 ke D4 gitu ya. Sekolah menengah ke D3 itu namanya naik level. Naik level untuk di step kompetensi sama. Untuk yang step 3 ini lulusan D4 berarti kan dari D3 ke D4. Nah itu kalau misalkan dia ikut uji kom dan lulus, lampirkan semua data yang uji kom. Tapi kalau misalkan nggak ikut uji kom ya, gunakan tadi versinya tadi isinya. Jadi nomor serkom, nomor ijazah, tanggal serkom, tanggal ijazah, kemudian tanggal uji kom, tanggal ijazah, tempat uji komnya, nama kampus teman-teman. Jadi untuk yang D3 juga sama, yang sekolah menengah ke D3 juga sama. Kalau yang ikut uji kom, semua data uji kom. Tapi kalau misalkan yang lulusan lalu tapi udah naik level, sama menggunakan data kampus. Kemudian tidak boleh kotanya aja ya. Bentar, kalau yang di sini tuh banyak lewat Bapak. Jadi udah dibahas pas foto udah ya. Ini surat keterangan sehat. Sekarang sudah bagus rata-rata sih karena memang sudah menggunakan kopnya pemerintah, kita langsung menggunakan keterangan sehatnya. Ini surat patuh etik izin beberapa wilayah belum menggunakan materi sebagai kita patuh pada etiknya profesi. Jangan lupa untuk di tanda tangan di atas materai ya. Oke, kemudian selanjutnya perpanjangan udah ya, udah link. STR lama jangan lupa. Kalau STR yang sudah, karena beberapa yang ketika masukin data dia belum pernah pegang STR lamanya, tapi ternyata sudah terrecord di sistem. Teman-teman boleh lapor ke verifikator wilayah, nanti mereka akan laporan ke saya untuk dicarikan nomornya. Seperti biasa nanti teman-teman akan lapor ke polisi ya, seperti kehilangannya, bukti yang buat diupload di sistemnya. Jangan lupa nomornya. Nah ini mohon izin, kita bayarin sekalian. Kebetulan kan suka ada nomor banyak gitu ya, jadi yang lama-lama itu nomor STR-nya banyak. Teman-teman pada saat ngadep polisi jangan ngeliatin semuanya, satu aja gitu loh, satu aja. Jadi jangan diliatin
pernah kasus ngeliatin banyak nomor, apalagi polisi nanya kok bisa nomornya banyak, satu aja, salah satu gitu ya, yang mana aja, yang penting ada di sistem. Kemudian ini Klepa tadi udah, kemudian Serkom sesuai dengan ya lulusan D3 dari Smart atau dari D3 ke D4, ikutin yang ikut UKOM, data UKOM, yang tidak ikut UKOM datanya data ijazah. Tapi tidak berlaku bagi yang D3 yang nggak lulus. Maksain misalkan saya tetap ikut tanpa Serkom, datanya data ijazah, nggak bisa, saya tolak karena udah ada aturan. 2018 nggak lulus, UKOM dulu. Untuk RPL, nah ya RPL ini belakangan ini RPL saya sempat cross check juga karena lulusan RPL lulusannya juga ya apa boleh buat memang. Saya tidak bisa menyalahkannya, ada tetap ketika lengkap bisa terima. Untuk RPL kan hanya pas foto dan keterangan sehat sama ijazah sama SR lama. Jadi, saya lihat ada yang teman-teman RPL yang paling banyak pengurus itu dari Jambi, tapi setiap hari ada gitu yang ngajuin. Jambi sama Medan itu kelihatannya ada yang bantuin sehingga upload datanya cukup bagus lah, walaupun saya wajahnya kan sudah cukup sepuh karena kelihatannya ada yang bantu, tapi nggak apa-apa, yang penting lancar dan sesuai aja. Nah, D3 extension yang reguler biasa itu beda loh RPL sama dengan yang D3 yang extension atau reguler tapi sore gitu. Tetap wajib UKOM ya, karena banyak yang kalau kita misalkan kelas karyawan nggak boleh UKOM, nggak wajib UKOM. Soalnya banyak yang baru lulus sekolah menengah analis SMK, gitu ya SMK, kemudian diterima di klinik langsung masuk D3. Jadi usianya masih sama dengan anak reguler. Jadi kalau misalkan nggak ikut UKOM, jadi nanti diskriminasi sama anak reguler. Jadi yang tadi yang saya maksud ya, ini hanya kemudian ngecek lewat aja nih, ada masalah di sini. Ini masalah yang sering adalah mengupload dokumen yang tidak diminta. Jadi jujur aja bikin malas ke sayanya kalau dokumennya tuh pernah ada yang upload semua yang diupload sama ijazah, semua diupload, mau sumpah, mau patuh etik, semua ijazah. Ampun gitu ya, ngerjain saya. Makanya sekarang agak-agak malas itu kalau validasi anak pengajuan baru. Mendingan yang perpanjang aja. Perpanjang mah cepet ya. Oke, jadi teman-teman mohon bantu saya juga, saya bantu teman-teman bantu saya juga. Artinya mengupload sesuai dengan judul ya. Kemudian tadi masuk web biasanya sekarang alhamdulillah udah mulai berkurang. Ada yang nyuruh orang tapi sudah cukup bagus uploadnya. Jadi jangan sampai ada yang nyuruh orang ketika saya hubungin orangnya nggak ngerti apa-apa. Oke, sampai deh gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah jarang hubungin, biar lewat teman-teman sendiri aja, tolong dibantu. Efeknya apa kalau misalkan dia nggak tahu apa-apa, ada perbaikan dia nggak tahu. Yang bikin lama STR bukan saya sebenarnya, tapi teman-teman sendiri nggak buka. Ini upload, tapi sudah pintar, dengan pakai handphone juga bisa, tapi pastikan jangan miring sana miring sini ya. Jadi kalau misalkan nanti biasanya komen saya adalah pas foto perbaiki no frame, jadi nggak ada frame-frame, apalagi frame hitam. Ini pakai plastiknya di foto, nggak sopan dapat ya. Masih di plastik, mau lihat plastiknya masih mengkilap ke foto. Kemudian ini kecil banget, berulang-ulang pas foto kekecilan, nggak ngerti kok nggak diubah-ubah gitu ya. Sampai ada ya dari pengurus, partner siap diperbaiki, mohon tundanya dicabut. Hanya salah pas foto doang, gitu ya. Berkali-kali kecil. Nah ini malah tidur kali ya. Pastikan sebelum foto pakai handphone, pas fotonya jangan tidur. Bikin lama, maksudnya kalau teman-teman dokumen udah benar semua, pas foto salah kan sayang. Atau misalkan belakangan itu trennya dari sekarang udah benar semua data, apa yang kurang coba? Apa tuh kok nggak diisi? Ya capek deh gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ngecepat sekali input, sekali upload, kemudian siang-siang sudah dapat jawaban, pastikan semua benar. Tapi kadang juga pada saat saya validasi, mungkin dia lagi nongkrong dulu kali ya. Itu saya validasi, itu dalam akurat udah berubah.
itu pas dia nongkrongnya juga, saya nongkrong dia nongkrong. Kebayang kalau semua nongkrong gitu, baru berubah udah nol, aku tiba-tiba udah berubah lagi, ada yang masuk. Ya, berarti bagus, teman-teman juga ini bagus, proporsional kelihatannya ya. Ya, kemudian ini cabang-cabang, kayak kita infokan, cabang boleh mengeluarkan rekom hanya untuk pengurusan SIP, no untuk STR. Ya, contoh, ini Pak Bakri mohon izin, kalau ada Pak Bakri, masih banyak nih dari Sulawesi Selatan yang mengeluarkan rekom DPC. Dan kalimat saya itu yang salah atau yang kurang dipahami, surat rekomendasi salah, silakan merapat ke Patelti atau masuk ke web ini. Masih aja, terus diperbaiki, nggak ada yang berubah. Jadi ini maksudnya ya Pak. Dan memang sejujurnya kadang-kadang kasihan juga teman-teman yang di wilayah itu anggota ngadu biasanya dalam keadaan status yang terakhir. Dia tidak ngasih tahu status. Ada cerita dulunya sebelum dia mendapatkan punishment tunda yang keempat kali. Ini mau izin untuk sebuah profesi, tolong ya stempelnya kelihatan gitu ini. Takut juga, takut ada pemalsuan, soalnya banyak. Nah, kadang-kadang konfirmasi juga ke ketua wilayah. Ngadain semua atau enggak dari Om Sigit, mohon izin. Nah, kelihatan stempelnya, baik di Poltekkes juga nggak ada stempelnya. Takut palsu. Kayak kelebihan online itu cepat tapi rawan masuk data. Kalau kita juga nggak usah apa. Baik, Pak, diperbaiki nanti. Nah, siap. Nah, ini saking kalah waktu itu. Ini lulusan lama, nggak bingung kayak apa, malah ngupload fisioterapi coba. Ini juga salah satunya nih, ada nih dua teman-teman yang ngadain sumpah profesi untuk yang lulusan lama, tapi ngadain sumpah profesinya misalkan sekarang ini, jangan nyeting tanggalannya seolah-olah udah lama gitu. Nah saya tahu nih format baru itu baru keluar tahun berapa. Jadi jangan ini contoh 2011 kita belum ada sumpah profesi, tapi formatnya udah format yang sekarang. Ini jangan mengada-ngada, please juga sama ya. Buat pengurus juga jangan ikut memperbodoh anggota gitu ya. Ini tanggalnya jelas-jelas tuh. Ini format baru, ini ketua baru. Jadi kalau misalkan ngadain sumpah profesinya bulan Juli aja tetap keluarnya nggak apa-apa, walaupun lulusannya sudah basi, lulusan tahun 99 misalkan nggak apa-apa. Ya, jangan disamaan dengan lulusan 99 juga, padahal format profesi kan baru. Ini dari teman-teman yang sedang berduka nih di Bengkulu, di formatnya ya salah, yang lain jangan diikutin. Barangkali itu aja yang bisa sampaikan kakak pada kesempatan sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengurangi beban kerja, terutama kemudian teman-teman juga pengajuan bisa lebih cepat ketika mengupload atau mengisi sesuai dengan yang diminta. Barangkali itu aja, saya berikan ke Jenny sebagai moderator.